Horas, balikan kami demi dari TV yang indah. Ya maafkan lah ya kalau saya ngomong agak berantakan, meresap buretan. Ya karena memang tugas saya, pekerjaan saya itu lebih banyak diam ya, programmer buat program menganalisa ilmiah. Jadi saya berbicaranya memang agak apa ya, agak berantakan. Oke, pemirsa, kita apa? Saya sudah upload ini di Twitter saya ya, X, ya memeriksa adakah warna merah menimpa foto ijazah yang disebar oleh apa itu seorang apa PSI, ya seorang kader PSI dengan menganalisa intensitas kanal RGB ya, red, green, blue dan histogramnya dari ijazah yang disebar oleh oknum apa itu kader PSI. Terbukti tidak ada sebaran kanal red pada foto ijazah tersebut ya. Jadi untuk memeriksa apa adakah apa stempel yang menimpa di apa itu jasnya Joko Widodo, itu kita lihat bukan pakai mata ya, jadi pakai mikroskop digital ya, memeriksa sebarannya dari kanal red terutama ya, R ya terutama itu. Jadi kalau RGB itu ya semakin dia bernilai 0 maka dia mendekati hitam. Kalau 0 semua hitam sempurna ya. Nah, di sini sudah saya tampilkan, nanti kita praktekkan. Nah, ini ya kita blok. Terus inilah hasilnya ya. Mendekati 0 semua ya. Bahwa itu hitam ya. Ini juga begitu. Terus ini lihat ini ya mendekati 0 ya, nilai 1 dan segala macam. Kita lihat distribusi intensitasnya itu tidak ada ya, red ini. Jadi artinya kalau dari sebaran dari ijazah yang disebar oleh PSI itu ya sebaran intensitasnya tidak ada yang untuk red. Artinya di situ tidak ada warna dari stempel tersebut. Oke, sebelum kita praktekkan ya lewat program ya, kalau kita kan menganalisa ya sesuai dengan keilmiahan. Jadi tidak ada di sini ujaran-ujaran kebencian, hoax atau apa ya. Pokoknya terserah kalian lah. Pokoknya kita berbasis ilmiah. Nah, di berita, kita baca dulu berita Law Justice, portal berita dan investigasi. Di sini dikatakan bahwa bukti baru TPUA laporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim ya. Jadi apa itu yang dibawa? Yaitu lembar pengesahan skripsi yang ditunjukkan kepada saya ya oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udar, Profesor Wening Udar apa Moh atau apa pokoknya Profesor Wening ya, dan Profesor Ari Sujito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Nah, di situ mereka tunjukkan skripsi, lembar pengesahan skripsi dari rekan yang mengaku rekannya Jokowi ya, yaitu Saminuddin Baroritou. Ternyata lembar pengesahannya ini dia ya. Jadi di sini inilah yang ditunjukkan oleh Baroritou ya, Saminuddin Baroritou. Nah, bisa dilihat di sini dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis, padahal untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan. Tesis untuk magister, di sini memperoleh gelar kesarjanaan. Jadi mereka repro ya, lembar pengesahan Saminuddin Baroritou ini, tapi reproduksinya malah fatal ya menjadi tesis. Seolah-olah lembar pengesahan ini nanti sama dengan lembar pengesahan Joko Widodo begitu ya. Udah begitu tidak ada tanda tangan dekan dan penguji, hanya pembimbing aja di sini. Inilah yang fatal sekali. Ya tentu nggak bisa dijawab oleh UGM. Lebih baik mereka diam. Karena ketahuan lagi blunder demi blunder. Ya, klarifikasi sebelumnya mengatakan ya dekan Fakultas Kehutanan itu mengatakan dicetak di apa namanya percetakan Prima, padahal Prima itu berdiri masih penjilitan dan fotokopi tahun 1986. Kan nggak mungkin ya Joko Widodo lulus 1985 November 5 November 1985 kan. Nah, ini juga ya sudah klarifikasinya di halaman web UGM juga fatal. Pada saat kita datang juga fatal ya. Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan.
Tesis untuk magister Fakultas Kehutanan baru berdiri 1993. Tidak ada tanda tangan kecuali pembimbing. Ini pun kalau kita lihat tanda tangan basahnya ini masih sangat muda ya. Itulah ya, jadi ini yang akan dijadikan bukti diserahkan kepada Bariskrim oleh tim TPUA yang sudah kita serahkan kemarin. Semoga ini ditindaklanjuti, jadi Bariskrim tidak omong kosong ya, supaya kita ketemu di pengadilan seperti janjinya Wakil Rektor Kehutanan, Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran ya, Profesor Wening, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Ari Sujito ya. Kalau nggak diproses oleh Bariskrim, bagaimana kita ketemu di pengadilan? Kan aneh. UGM mengatakan kita ketemu di pengadilan, tapi punya kita, laporan kita dihambat. Kan omong kosong namanya ya. Harusnya kan ditindaklanjuti Bariskrim. Bagaimana ini? Panggil itu Wakil Rektor Ova Emilia. Ya, Rektor UGM Ova Emilia. Wakil Rektor yang memberikan kepada saya kemarin, Profesor Wening. Dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Ari Sujito. Ya. Itu harus dipanggil. Kenapa menyuplai data begini pada saya dan Dr. Rosuryo dan Dr. Tifa, tesis ini, dan tanpa tanda tangan bisa langsung uji Bariskrim. Ini kan kalian punya ahli-ahli digital ya. Bagaimana ini? Coba. Bagaimana ini diproduksi tahun 1985 dengan font yang sangat cantik begini ya, yang Times New Roman. Itulah harusnya Bariskrim menindaklanjuti ya, biar perang ilmiah kita di persidangan. Ya, saya pun sebenarnya inginnya UGM mengaku jujur saja daripada menyuplai data palsu lagi kepada saya, karena kan saya masih positive thinking ya. UGM sebagai lembaga akademik yang membuka semua data akademik di depan kita daripada di pengadilan. Tetapi karena mereka menantang di pengadilan, ya kita mendesak supaya Bariskrim menindaklanjuti laporan dari TPUA berikut dengan bukti-bukti yang sudah ditambahkan. Gitu loh. Ini kan laporannya sudah mulai Desember 2024. Ini sudah bulan 4. Masa nggak ditindaklanjuti? Gitu loh. Supaya kita ketemu di pengadilan. Saya jadi ahli. Kan begitu. Jadi bukan omong-omong ya. Biar kita terpaksa lah saya menelanjangi alma mater saya sendiri kalau memang itu jalan terakhir. Sudah buntu ya. Deadlock kemarin. Mereka perwakilan wakil rektor itu, kedua wakil rektor, sekretaris UGM, ya, mereka nggak mau membuka data apapun, ya, kecuali ya tadi itu skripsi Saminuddin Barurito yang katanya teman alumninya Joko Widodo, ya, padahal di situ tesis kan begitu. Sementara ketika saya tanyakan data akademik kuliah kerja nyata dari Joko Widodo, mereka katanya sedang mencari. Berarti kan belum ada, atau memang tidak ada, gitu ya. Itu kan gampang kita validasi, ya saya bisa datang langsung, harusnya. Tetapi cuma pengakuan dari rekannya inilah dia. Sudah saya taruh di X saya. Saat pertemuan dengan pihak UGM tanggal 15 April 2025, mereka masih mencari data akademik terkait lokasi KKN, kuliah kerja nyata Jokowi. Informasi KKN Jokowi hanya dari pengakuan rekan, ya. Rekan, karena kita tidak tahu ya siapa mereka. Rekan Jokowi yang hadir di pertemuan tersebut. Nah, ada yang mencatat ini ya. Pengakuan rekannya tersebut mengatakan Joko Widodo KKN di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, Desa Ketoyan. Ya. Jadi ini kita tetap saja ya lewat pengakuan. Masa lembaga akademik UGM lewat pengakuan alumni, nggak ada data akademiknya, ya kan itu sesuatu yang luar biasa, konyol itu, ya. Katanya mereka sudah proses A sampai Z, Joko Widodo ada proses akademiknya, tapi ketika kita tanyakan data akademik terkait kuliah kerja nyata Joko Widodo masih dicari katanya. Mudah-mudahan nggak dibuat, ya kan? Direpro lagi seperti lembar pengesahan skripsinya itu. Inilah kita sayangkan ya. Ya oke lah kalau gitu ketemu di pengadilan di Solo ataupun nanti di Jakarta kan gitu. Kita tanyakan lagi itu. Gitu. Ya, kita minta uji kertas, uji
tinta itu semua dokumen-dokumen yang ada pada UGM. Kita kan nggak bisa percaya begitu saja ya pada UGM. Terutama ya ini ya, saya saja disuplai data tesis mengaku skripsi. Bagaimana kita percaya lagi? Ya, siapapun bisa berbohong, saya pun bisa berbohong, ya, siapapun, ya, rektor apa, menteri, presiden pun bisa berbohong, tetapi harus diverifikasi, di cross check dengan data, bukti materi yang menguatkan, membenarkan atau menyalahkan statement itu gitu loh. Siapapun manusia di dunia ini bisa dia berbohong, ya. Apalagi jika tidak didukung oleh data-data material, data-data ilmiah ya. Terus kita lanjutkan membaca ini. Ya, sebagaimana diketahui sejak 9 Desember 2024 silam ya. Ini kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo telah dilaporkan ke Bareskrim ya oleh tim TPUA. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA, Rizal Fadilah, menyatakan bahwa pihaknya akan melampirkan bukti tambahan untuk melengkapi pengaduan dugaan ijazah palsu Jokowi itu ke Bareskrim Polri. Rizal mengatakan TPUA terakhir memberikan bukti tambahan pada Maret berdasarkan temuan Rismon Hasilon Sianipar dan Roy Suryo. Keduanya merupakan ahli forensik digital dan pakar telematika yang membantu TPUA. Mungkin Senin atau Selasa, kami sudah bisa melangkah ke Bareskrim untuk menambah lagi bukti-bukti baru. Bukti-bukti baru hasil temuan selama kita berada di Universitas Gadjah Mada dan sekaligus ketika ke Solo tanggal 16 April 2025 yang lalu ya, kata Rizal Fadilah. Salah satu bukti baru yang dilampirkan adalah perbandingan lembar pengesahan. Rizal mengatakan lembar pengesahan skripsi Jokowi tertulis tesis untuk gelar sarjana. Nah, ini perlu dikoreksi ya. Lembar pengesahan skripsi rekan Jokowi. Kalau di lembar pengesahan skripsi Jokowi, itu tertulis skripsi. Ya, saya cari dulu. Nah, ini dia ya, tertulis skripsi. Skripsi yang berjudul. Sementara rekannya yang direkomendasikan untuk ditunjukkan kepada saya, yang merekomendasikan kedua wakil rektor UGM itu adalah tesis. Ya, itu yang benar. Atas nama Saminuddin Barurito. Ya, Pak Rizal. Jadi perlu dikoreksi ini ya. Nah, untuk supaya dibandingkan kepada saya bahwa sama dengan lembar pengesahan Joko Widodo, ditampilkanlah, ditunjukkan kepada kita lembar pengesahan skripsi dari yang mengaku rekan Jokowi, ya, ternyata adalah tesis ya, bernama Saminuddin Barurito. Makanya saya bilang ya, Bareskrim itu harus cepat menindaklanjuti begini, panggil itu Rektor UGM Ova Emilia, ya, Profesor Ova Emilia, Wakil Rektor kemarin bidang pendidikan dan pengajaran Profesor Wening, dan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan Profesor Ari Sujito, dan Sekretaris UGM. Mereka hadir semua di situ, Dr. Andi Sandi, dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, ya, Dr. Sigit Sunarta, dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, ya, Profesor Afri Awang. Itu semua hadir di situ dan minta itu Bareskrim video pertemuan yang sampai sekarang tidak dirilis oleh UGM. Begitu baru penegakan hukum yang fair, ya. Jangan yang ece-ece, ini bukti material sudah ada gitu loh. Kalian ke UGM, tindak lanjuti, panggil itu semua pejabatnya. Kok bisa ada skripsi tapi Dewan Penguji Tesis? Ya, berpihaklah pada kebenaran, bukan pada penguasa. Bareskrim, aduh, tahe. Jadi itulah ya, sudah dilaporkan. Ya, jadi ya kita tunggu ya, bukan ngomong-ngomong, biar ketemu di pengadilan. Gitu loh maksudnya. Ya, bagaimana kita ketemu di pengadilan kalau terhambat di Bareskrim? Katanya mau perang ilmiah kita dengan UGM ya. Ya, UGM tentu banyak ahlinya. Ya, saya juga nggak akan mundur ya. Oke, selanjutnya ada katanya skripsi dari Profesor atau Dr. Ignatius Irianto ya.
Bapak ini katanya lulus dari apa ya, MIPA mungkin ya, fisika. Nah, inilah ya bentuknya pada tahun 1986 dia lulus ya. Bulan 5 tanggal 3 ya, 3 Mei 1986. Kalian lihat sendiri ini jauh sekali dengan apa namanya, font Times New Roman ya, Bapak ini lulus ya. Nah, inilah ijazahnya begini, tapi kita ELA dulu ya, kita uji ELA dulu. Apakah diedit atau enggak itu kan gitu. Oke, kita ambil apanya? Ini ya. Terus kita lihat. Nah, sebarannya kan begini ya. Jadi sedikit sekali di sini error apa namanya, sebaran yang dideteksi, sebaran kompresinya yang potensi diedit hanya tanda panah ini ya, dan kurung ini ya. Jadi kita lihat di sini, jadi cenderung otentik ya, karena yang ada adalah memang tulisan dari tangannya mereka ini. Apa namanya, ditambahkan tanda panah dan bulatan begitu ya. Jadi kita dari sebaran apa ini, error level analysis yang menganalisa sebaran kompresi dari tiap region-region dari citra tersebut, kita bisa pastikan cenderung tidak ada human manipulation ya, atau edited by human. Karena memang terdeteksi cuma tanda panah ini aja dengan lingkaran, dan di sini juga yang dia apa ya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisa sebarannya. Nanti kita bandingkan dengan ijazah Jokowi yang disebar oleh apa namanya, kader PSI ya. Oke, kita lihat di sini, kita besarkan coba ya. Jadi kita melihatnya bukan lewat mata ya, tetapi lewat mikroskop digital, analisis sebaran intensitas untuk tiap kanal red, green, dan blue ya. Kita lihat di sini. Nah, sini kan ada stempel ya. Baru kita lihat di sini, kita ambil ya, kita blok, terus keluar dia. Nah, inilah ya intensitas R-nya kelihatan nih, R. Nah, dia di sini nilainya besar-besar, jauh dari titik ke arah 0. 0 itu hitam ya. Jadi ini R kelihatan ini. Terus di region lain coba kita periksa ya, besarkan lagi. Nah, ini kita periksa regionnya yang ini. Nah, kelihatan ya, ada 2 spektrum di sini menandakan ada warna merah di situ ya, akibat dari stempel itu ya. Nilainya besar-besar ini ya. Red, green, dan blue ada. Oke, karena dia bukan red sempurna, tetapi kombinasi ini warna apa ini, cenderung tidak merah pekat, tetapi merah ada campuran apa namanya, komponen green dan blue. Terus kita lihat lagi region yang lain juga sama, ini ada ya apa namanya, nilai-nilai spektrum di sini, nilai-nilai intensitas untuk red ya, komponen merah. Begitu juga dengan di sini. Ini ya kan ada red-nya ini. Oke, selanjutnya kita bandingkan dengan yang disebar oleh apa namanya, PSI itu ya. Nah, karena banyak yang meminta, Bang, analisis dulu apa namanya, apakah ada warna stempel merah. Kita perbesar aja supaya bisa menganalisanya ya. Nah, ini ya, apakah di sini menempel apa ada tempelan stempel warna merah gitu ya. Ya, kalau ada warna merah maka ada komponen kanal R ya, red ya terutama. Kalau dia red-nya 0 ke arah 0 berarti hitam, berarti tidak ada apa namanya, bekas stempel di atas fotonya tersebut ya. Jadi bukan pakai asumsi, apalagi ujaran kebencian ya. Parah. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Nah, wilayah ini coba. Ini kan coba kita lihat tidak ada komponen R di sini ya. Bernilai 0, berarti dia tidak ada nilai komponen R di situ ya. RGB itu cenderung 0 atau mendekati 0 ya, maka dia hitam. Gitu ya. Kalau R0, G0, B0, maka ketiga kanal itu akan kombinasi dari nilai 0 itu ya, atau mendekati 0 dari red, green, blue ya, itu menandakan dia warna hitam ya, karena intensitas itu kan 0,
sampai 255 ya, 0 sampai 2 pangkat 8 kurang 1 ya. Karena 8 bit, maka 0 sampai 255. Nah, ke arah 255 dia cenderung putih. 0 hitam gitu ya. Gitu dia kok apanya. Terus berikutnya ke wilayah yang ini. Ah, ya kan? Ini juga tidak ada terlihat red ya. Bernilai 1 berarti dia cenderung hitam tetapi tidak hitam pekat ya. Hitam 1 ya, karena kombinasinya kan rentang nilainya kan 0 sampai 255. Ya, kalau 1 ya mendekati hitam pekat gitu ya. Dan di sini tidak ada distribusi intensitas dari kanal red ya. Jadi hitam. Terus berikutnya yang ini. Nah, ini juga begitu ya. Cenderung hitam ya. Cenderung hitam dia karena 02 sampai 255 ya, hanya bernilai maksimum 4 di sini ya, maka dia cenderung hitam ya, tidak ada komponen red-nya. Terus di sini. Nah, ini juga begitu ya. Nah, kalau dia merah, maka ini nilainya besar-besar ya. Kalau kita lihat di sini misalnya, kalau kita ambil yang ini, misalnya di luasan ini, ini kan 173, 183, artinya banyak susunan atau komponen warna red di situ, warna merah di situ ya. Ini terlihat di sini distribusi intensitasnya ya. Nah, begitu dia untuk memeriksanya pakai mikroskop digital ya, sebaran RGB. Nah, ini juga begitu. Nih dia. Nih. Jadi kalau kita simpulkan memang ya tidak ada di sini warna merah ya, cenderung ke arah 0 semua. Ya, cenderung ke arah 0. Cenderung hitam ya, tidak ada warna merahnya. Nah, ini juga ya, satu-satu yaitu dia cenderung hitam, tidak ada komponen merah. Itu cara memeriksanya ya. Sementara tadi yang kita periksa yang ini Dr. Ing Irianto, ya ini dia, ya sama ketika kita periksa ya, yang menimpa pas fotonya. Masih dapat dia ya. Nah ini ya, nilainya besar-besar di sini. Ini distribusi warna merahnya. Begitulah kita kira-kira ya analisanya ya. Jadi kalau dengan catatan adalah ini ini yang disebar oleh oleh kader PSI atas nama siapa, Sandi ya, kalau nggak salah ya, Sandi. Nah, inilah dia. Jadi memang tidak adanya atau nihilnya komponen red ya, komponen merah. Jadi cenderung warna hitam. Iya, cenderung warna hitam ya. Kita lihat di sini ya, mendekati 0 semua nilainya di sini komponen red ini. Ya, hanya 2, 3, 4 ya, padahal rentangnya harusnya kalau dia super red di situ 255 ya. Nah, bayangkan dia mendekati 0, cuma maksimum nilainya 5 di sini ya. Ya ini merah ya, cenderung merah pekat. Hitam. Hitam pekat ya. Saya kok salah ngomong terus ya. Nah, ini juga ya cenderung hitam pekat ya. Merahnya mendekati 0 ya, maka dia cenderung hitam ya, hitam pekat. Nah, kalau ini ya jelas ini. Ya, nilainya besar-besar ya, cenderung di atas 150 ke atas, mendekati 255. Oke pemirsa ya, kalau saya salah banyak ngomong, memang Marsabureten berantakan memang ya. Kadang bilang merah, kadang hitam ya, berantakan memang. Begitulah kalau saya ngomong. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.